perbedaan pendapat itu yang dua nih, Hanafi sama Maliki itu sama pendapatnya, wajah bukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukurillah. Saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala yang berada dimanapun, kembali lagi dengan saya di channel Rizja At-Tijani, yaitu Risalah Aswaji juga. Dan ini teman saya dengan Abi Ahla. Channelnya apa? AAC ya, jangan lupa Abi Ahla channel. Beliau juga membahas tentang seputar hukum-hukum. Insya Allah sangat bermanfaat sekali di dunia dan juga di akhirat. Jangan lupa untuk kita dukung channelnya supaya semakin berkembang. Insya Allah ikhwani fillah, pada pertemuan kali ini kita akan berdiskusi insya Allah ya. Ya, kita akan berdiskusi seputar masa kini yang mana kita bisa melihat di media sosial ataupun di faktanya banyak sekali wanita zaman sekarang ini yang menggunakan niqab, cadar. Nah, jadi apakah hanya sekedar stylish, dia gaya-gayaan, tapi kan banyak juga dia pakai cadar tapi selfie kan, padahal tujuan daripada bercadar itu dia menjaga diri itu agar tidak dilihat oleh laki-laki yang bukan haknya. Nah, itu bagaimana sih kok? Mungkin saya ingin bertanya kepada, kita akan berdiskusi saja, tapi pertama kita menurut pandangan antum bagaimana terkait cadar itu sendiri dalam pandangan Islam itu seperti apa sih menurut para ulama gitu? Dia belum membicarakan tentang referensinya ya, tapi lihat dari logikanya. Ya, bagaimana itu? Menurut logika saya pribadi, secara manusia yang normal, bahwasanya ketika memandang lawan jenis atau dikatakan wanita lah, seorang wanita, ketika laki-laki melihat wanita maka di situ akan timbul hasrat, apalagi wanitanya yang cantik, nah gitu. Nah di situ ya boleh dalam arti lebih dianjurkan untuk memakai cadar agar lebih bisa menjaga diri, baik untuk si perempuannya atau laki-lakinya kan. Tapi di sini juga dalam arti berkaitan dengan niat juga, yang niatnya harus baik. Adapun kalau niatnya hanya untuk sekedar selfie atau gaya-gayaan, posting di Facebook, di WA dan di apapun media sosial, maka itu kalau seperti itu mah ya sia-sia. Buat apa nutup-nutupin? Itu justru menjadi problem saat ini gitu kan. Baik itu jadi cadar itu hanya sekedar stylish aja, cuman gaya-gayaan doang. Jadi kadang ketika saya bertanya juga kepada seseorang yang bercadar bagaimana hukumnya, dia nggak tahu. Kan ini sungguh ironi gitu, jadi cuma ikut-ikutan. Nah, kalau menurut antum sendiri gimana kalau pandangan Islam itu atau hukum fikih itu sendiri? Kalau saya sih secara umum aja. Kalau misalkan begini, kalau menurut para ulama, misalkan ada di kalangan Hanafiyah, Syafi'iyah, Malikiyah dan lain sebagainya, itu kan dibagi dua pendapat. Kalau misalkan wajah, ini kan problemnya antara wajah dengan telapak tangan ini, apakah bagian daripada aurat atau bukan? Dan jika bukan, maka dia tidak wajib ditutupi karena bukan bagian dari aurat. Tidak wajib berarti jika ulama yang berpendapat bahwa wajah dan kafain ini adalah aurat, maka itu harus ditutupi. Nah itu kan di situ aja ditolak perbedaannya. Nah, tapi menurut saya yang kita menyikapi ini dengan bijaksana lah ya. Dalam artian kita melihat situasi di Indonesia ini seperti apa, gitu kan? Apakah bercadar itu sesuatu yang asing atau bukan? Gitu. So, kemudian kalau kita lihat juga memang sebelum Islam datang itu sudah ada juga yang bercadar. Cuman adat itu kemudian menjadi hukum dalam Islam. Apa itu keadaannya? Al-ada muhakamah kan? Jadi memang orang-orang Yahudi sebelum
itu juga memang di Arab itu sebelum datangnya Islam sudah pada bercadar. Cuman begitu Islam datang, nah ini kan sebuah adat tradisi yang bagus gitu. Akhirnya menjadilah sebuah di apa ya, diadopsi oleh Islam. Jadi memang itu adalah tradisi, tapi diadopsi oleh Islam kemudian menjadi hukum. Kalau menurut saya mungkin seperti itu dari berbagai bacaan gitu. Boleh saya minta satu referensinya terkait masalah hukum cadar, baik itu dalam hadis atau Quran, atau ulama yang mengatakan bahwa tidak wajib bagi seorang menutup mukanya atau tidak termasuk aurat lah. Banyak, bisa dibuka aja kalau pengen lebih jelas itu di tafsir Ayatul Ahkam, itu di jilid 2 ada khusus tentang membahas itu bagaimana terkait cadar itu sendiri, apakah wajib atau bukan, itu bisa aja dibaca sendiri. Tapi yang tadi saya jelaskan itu adalah kesimpulan secara umum, artinya dari yang saya baca itu menurut para ulama yang masyhur ini, nah ini dibagi dua, intinya seperti itu bisa dibaca. Jadi ada kalau misalkan ulama, katakan ulama Hanafi, nah ini mengatakan cadar ini misalkan wajah ini aurat, nah maka dia cadar ini menjadi wajib gitu. Kalau ulama Maliki, wajah ini bukan aurat, maka berarti dia tidak wajib, itu aja. Kalau Syafi'i, nah itu saya lupa makanya. Nah di situ permasalahannya kan, kita nih mayoritas di Indonesia itu mazhabnya mazhab Syafi'i. Dalam arti sini kita harus lebih membuka lah, memperdalam masalah terkait hukum cadar itu sendiri. Memang terkadang di dalam ashab Syafi'i itu sendiri kan berbeda-beda. Kan ikhtilaf dalam arti punya pandangan masing-masing di antara ashab Syafi'iyahnya. Kalau Syafi'iyah mungkin lebih kepada wajib sih. Wajib. Iya, karena kan tadi itu di luar dari sholat, itu kan di luar sholat itu jami ubadaniha. Berarti kan wajah itu aurat, maka harus ditutupi. Itu kan Syafi'iyah seperti itu. Kita ini khususnya salafi kan biasanya kan kalau mubtadi itu orang yang baru belajar lagi di pondok salafi mempelajari kitab Safina. Di situ memang disebutkan bahwa yang namanya aurat perempuan itu ketika di dalam sholat kan seluruh badan terkecuali telapak tangan sama mukanya. Adapun ketika di luar sholat itu seluruh badannya. Maka di situ bisa diambil kesimpulan yang mana pengarang kitab Safina itu adalah Salim bin Sumer mengatakan berarti ketika keluar pun saya bisa mengambil kesimpulan harus menggunakan cadar. Ya, saya baru ingat, berarti dari perbedaan pendapat itu yang dua nih, Hanafi sama Maliki itu sama pendapatnya, wajah bukan aurat. Nah, itu diralat omongan saya. Nah, Syafi'i dan Hambali sama, wajah aurat. Berarti di Hanafi Maliki kok cadar gak wajib, tapi di Syafi'i dan Hambali wajib. Itu aja. Itu saya minta kesimpulan agar para subscriber biar mereka lebih jelas dan mengetahui kesimpulannya seperti apa. Coba jelaskan. Lah, kok saya? Antum ada? Ya, antum kan lebih bijak. Ya, karena kalau menurut saya kita mengikuti ulama karena kita kebanyakan Syafi'iyah, itu lebih baik kita bercadar ya, menurut saya sebenarnya. Karena tadi untuk menjauhi berbagai fitnah. Nah, begini dalam artian kalau si wanita itu cantik, nah itu kata saya dia bercadar aja, karena tak bisa menimbulkan. Kalau jelek mah nggak usah. Lah ngapain, siapa yang mau lirikin? Iya, jadi ilatnya itu hilang. Iya, hilang. Kan di sini kenapa ulama menyarankan menggunakan cadar, kan itu sebagian ulama menyarankan menggunakan cadar, Pak. Ilatnya itu karena li khaufil fitnah, karena takut fitnah. Adapun ketika ilatnya itu hilang, khauf fitnah itu hilang, berarti kan otomatis bisa kita simpulkan orangnya kurang cantik lah. Berarti nggak usah ya.
Nggak Nggak usah. usah. Nggak usah ngapain lagi kan? Tapi bagi YouTubers itu tergantung kalian. Ya, jadi dalam arti itu tergantung niat kalian. Ketika kalian menggunakan cadar itu niatnya untuk menutup aurat dan menjaga diri kalian, maka itu saran saya bagus kalian lakukan. Akan tapi kalau hanya sekedar selfie-selfiean hanya untuk posting ke media sosial, Facebook, WA dan yang lainnya itu nggak usah dah. Nggak usah untuk gaya-gayaan mah. Ya, Ya, mending nggak usah. ini nggak usah. Tapi kalau misalnya yang niatnya baik itu saya dukung. Ya, Allah. Mungkin hanya ini dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.